Shalom, puji nama Tuhan. Selamat siang saudara, selamat kita kembali beribadah siang hari ini. Saya di sini, saudara ada di rumah saudara masing-masing ataupun saudara yang ada di tempat kerja siang hari ini. Mari kita akan satukan hati dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat siang hari ini, merupakan suatu sukacita kalau kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Sungguh menjadi satu kerinduan kami ya Tuhan, agar kami dijamah Tuhan, dilawat Tuhan siang hari ini. Kami terima sesuatu yang baru, rema yang baru dalam hidup kami ya Tuhan. Kami membuka hati bagi Tuhan dan kami mau serahkan ibadah online siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan nyanyi di hadapan kemegahan-Mu. Kita mau bersuka-cita siang hari ini. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Mempunyai kesaksian, saya juga ya. Artinya di dalam setiap langkah hidup kita itu penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kita bisa begini tanpa ada oksigen, tidak ada tabung oksigen, itu suatu hal yang luar biasa. Itu mujizat menurut saya dalam hidup saya. Kalau saya bisa melihat, merasakan, ya saya bisa bertepuk tangan, ya secara sempurna kita bisa memuji Tuhan. Itu kita juga menyatakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin saudara. Kita akan memberikan persembahan saudara, ya, karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Dan saudara bisa melihat ada rekening di sini. Silakan saudara mempersembahkan. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami selalu menyatakan sungguh Engkau baik dalam hidup kami, teramat baik. Siang hari ini kami memberikan persembahan Tuhan, dan kami percaya pada saat kami memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita, maka persembahan kami menjadi suatu persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya dengan materi yang kami bisa berikan, tetapi juga hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Dan siang hari ini kami rindu Tuhan, kami membuka hati untuk kami juga siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu, dan hati kami terbuka. Amin. Mari saudara, kita angkat satu pujian. Pujian ini pujian yang luar biasa, merupakan
Pada saat saudara menyanyikan pujian ini, saudara benar-benar beriman, dan saudara dan saya sepakat bahwa kuasa Tuhan sungguh terlebih besar dari segalanya. Amin. Kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita sama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kepercayaan kami, iman kami, bahwa Engkau berkuasa atas segala-galanya. Engkau berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Dan kuasa-Mu juga sanggup memulihkan kami. Pada saat kami buka hati kami buat firman-Mu Tuhan, maka kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah sertai kami Tuhan. Kami rindu hari ini Tuhan merasakan penyertaan Tuhan lebih lagi. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah kami. Dan Tuhan pimpin kami, supaya kami semakin diteguhkan dalam ikut iring akan Engkau, dan kami akan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama lagi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Lazarus ya. Saya ada di Smart Friend. Tuhan izinkan boleh bekerja di perusahaan yang kita cintai bersama. Dan Tuhan izinkan saya juga ada di Makassar, yaitu tempat tanah leluhur saya. Sehingga saya bersyukur saya ada di tempat di mana Tuhan sudah menyertai keluarga besar kami berada di Makassar ini. Dan saya boleh bekerja dan berkontribusi melalui, walaupun jauh daripada Jakarta. Puji Tuhan. Hari ini saya rindu untuk sharing buat kita semua ya, apa firman Tuhan yang menjadi kekuatan yang menguatkan saya pada hari-hari akhir-akhir ini, yang Tuhan terus menguatkan saya dalam pergumulan pekerjaan dan pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan saya boleh alami. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita akan baca dari Filipi pasal 4 ya. Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya akan ulangi ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini untuk menjadi renungan kita bersama, yaitu dari satu tema, tidak masuk akal. Haleluya. Haleluya, tidak masuk akal. Banyak hal tentu kita mengalami dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita sedang boleh alami hari-hari ini. Ada satu hal, ada bagian yang masuk akal, artinya bisa kita pahami dengan pikiran kita. Tapi ada bagian lain, yaitu bagian yang tidak masuk akal, tidak bisa kita pahami dengan pikiran kita. Kalau Alkitab dalam versi King James katakan past all understanding. Berarti ada bagian daripada suatu kehidupan kita. Filipi 4 ayat 7 katakan ada bagian is we can understanding. Kita dapat mengerti. Tapi ada bagian lain, we must pass it di understanding level. Jadi kita harus melampaui apa yang kita mampu pahami. Dan level itulah yang Tuhan katakan pada Filipi 4 ayat 7 tadi, katakan dia bilang tadi, melampaui segala akal. Apa itu yang melampaui segala akal? Firman Tuhan bilang, ada satu hal yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga kita tahu itu apa yang tidak masuk akal, tapi kita masih tetap bisa melewatinya. Ya, namanya damai sejahtera. Maka Filipi 4 ayat 7 katakan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Bapak Ibu, ketika Paulus mencatatkan firman ini, saya merenungkan sangat luar biasa. Ya, sebenarnya apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, ya, itu adalah satu kesatuan dari situasi yang Tuhan nyatakan buat Paulus. Ya, Bapak Ibu, dicatatkan oleh Paulus sudah melihat ya apa yang akan terjadi pada masa Paulus hidup dan pada masa yang akan datang. Satu kenyataan yang Paulus catatkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ya, 2 Timotius pasal 3 1 sampai 5. Paulus katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 1 katakan segera akan tiba. Ada suatu hari di mana itu masa sangat sukar. Ya, kemudian akan terjadi apa pada masa-masa itu? Ya, manusia cinta dirinya sendiri, manusia jadi hamba uang. Ya, kemudian manusia suka berbohong, membual.
suka menyombongkan diri, suka jadi pemfitnah, bahkan berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada meneliti Allah. Ya, orang-orang ini ternyata orang-orang yang suka beribadah. Nah, ini masalahnya. Ayat 5 katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan bilang melalui Paulus, dia katakan akan ada masa sukar. Nah, di masa sukar inilah kita akan menemui ada banyak hal yang tidak masuk akal, yang harus kita ada di dalamnya. Katakan kita dalam pekerjaan. Bapak Ibu yang jamin dalam pekerjaan bahwa kita semua adalah satu orang yang punya cara berpikir sama, cara bekerja, hati yang sama dalam bekerja. Siapa yang jamin kita semua sama? Tidak ada yang bisa jamin Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan katakan masa-masa sukar itu terjadi dimanapun. Ya kan? Dan lebih tegasnya dikatakan malah juga terjadi dalam perkumpulan persekutuan orang-orang beriman. Jadi ini sesuatu yang awasan ya. Ketika Paulus mencatatkan itu, dia mau kasih tahu bahwa ketika itu datang, ingat baik. Ketika hal-hal yang sukar itu akan datang, ya, satu hal yang kamu harus pegang. Sekalipun tidak masuk dalam pemahaman Anda tidak mengerti situasinya, kok orang bisa jadi semakin hari menyakiti Anda, kok banyak orang yang suka berkhianat, kok banyak orang sombong, kok macam-macam, ya kan? Alkitab bilang, jangan khawatir, damai sejahtera Allah menyertai kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. So, kalau begitu, firman Tuhan Filipi 4 menegaskan. Jadi begini ya, damai sejahtera seperti apa yang melampaui segala akal? Pertama, ukurannya, bisa bersukacita ketika tidak semua orang bisa bersukacita. Filipi 4 ayat 4 katakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Coba kita langsung menyambung ke pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Perhatikan, Alkitab bilang kita bersukacita. Diulang lagi, bersukacita wajib karena 2 kali diulang. Ya. Terus masalahnya orang akan bilang dong, emangnya gampang Pak bersukacita? Gampang kalau Bapak mungkin baru dapat promosi, Bapak dapat gaji. Bagaimana kalau saya Pak, gaji saya ditahan, gaji saya dikurangi, gaji saya terpotong, ada masalah ataupun orang tua saya sakit, anak saya sakit, whatever. Pertanyaannya, semudah itukah kita berkata bersukacitalah dan maka kita akan bersukacita? Ya. Filipi 4 ayat 4 dan 7 katakan, yang bilang bahwa bersukacita itu mudah, tidak ada. Makanya bersukacita itu ditekankan 2 kali dan ditekankan lagi pada ayat yang ke-7. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, jadi kamu akan bersukacita dengan catatan yang membuat kita bersukacita hanya ketika damai sejahtera Allah yang tak mampu kita pikirkan, tidak bisa dipikirkan dengan alasan kenapa kita bersukacita, ada pada kita. Ketika itu ada pada kita, maka nyatalah kita bisa bersukacita dalam keadaan apapun juga. Petrus mengatakan, 1 Petrus 4 ya, ayat 13. Petrus katakan gini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Petrus bilang begini ya, kalau kita tuh bersukacita, ingat sekali waktu kita akan menderita karena nama Kristus. Bapak Ibu, ini bukan saya yang bilang, firman Tuhan bilang, sekali waktu kita akan menderita karena nama Kristus. Tetapi Petrus bilang, nah inilah bersukacitalah sesuai dengan bagianmu yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kalau kita bersukacita karena Kristus, kalau kita menderita karena Kristus, bersukacitalah. Sukacita yang kita lakukan, sukacita yang kita dapatkan akan membawa kita bergembira pada waktunya nanti. Akan disempurnakan sukacita itu pada waktunya nanti.
Jadi jelas firman Tuhan ingatkan ulang bahwa bersukacita tidak mudah. Bahkan akan ada masa kita akan menderita karena nama Kristus. Kemudian Paulus juga ulangi Filipi 2 ayat 17. Filipi 2 ayat 17 katakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Paulus pun mengalami, aku ini sudah hampir mati. Ya, aku sudah di depan pengadilan yang akan tinggal ketok palu, aku akan mati. Tetapi sekalipun itu terjadi, Paulus bilang, aku bersukacita. Bapak Ibu, kenapa Paulus bisa bersukacita? Itu sebab dia bilang bersukacitalah, sekali lagi katakan bersukacitalah. Ini permintaan bersukacita dari orang seharusnya tidak ada alasan untuk bersukacita. Tetapi tidak ada alasan untuk bersukacita. Tuhan menggantikannya dengan satu alasan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yohanes 4 ayat 17 katakan begini. Yohanes 14 ayat 27 katakan begini. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berkata tentang damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, adalah saat-saat di mana Tuhan Yesus tahu dia akan mati, tetapi kemudian dia akan dibangkitkan, tetapi setelah itu dia akan naik ke surga. Pada waktu dia naik ke surga, dia sudah menyiapkan Roh Kudus untuk turun menyertai kita. Dan Roh Kuduslah, itulah damai sejahtera Allah. Kalau ada Roh Kudus bersama dengan kita, damai sejahtera bersama dengan kita. Artinya, damai sejahtera sama dengan Allah menyertai kita melalui Roh Kudusnya. Dan itulah satu-satunya alasan. Ulang, satu-satunya alasan seluruh orang Kristen akan selalu bersukacita apapun yang terjadi. Nomor 2, sukacita dilengkapi oleh apa? Ya, Filipi 4 ayat 5 katakan gini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi bilang begini, kalau kamu orang baik, ya, kamu anak Tuhan, jelas orang baik dong. Pertanyaannya, percuma kalau orang lain tidak tahu kalau kamu betul-betul baik. Yang mesti lakukan adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Artinya kalau kita memang baik dari dalam hati kita, jangan kau cuma bilang baik, ya. Kalau kau ada uang betul-betul bantu ke orang, itu namanya orang baik berbuat baik. Tuhan mau kita bukan sekedar bertumbuh menjadi orang baik, tahu firman Tuhan, rajin berdoa, tapi perbuatannya tidak dirasakan. Ya. Pertanyaan, Pak, ini juga susahnya, Pak. Saya ini mau berbuat baik, tapi uangku pas-pasan. Gajiku kecil. Jadi bagaimana saya bisa berbuat baik? Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera yang melampaui segala akal lah. Damai sejahtera melampaui segala akal lah yang akan memimpin kita, hati dan pikiran kita. Akhirnya kita tahu apa perbuatan baik yang kita bisa lakukan dengan apapun keadaan yang mungkin tidak masuk akal. Saya melihat ada banyak anak Tuhan dilahirkan dari orang-orang yang begitu susah hidupnya. Tetapi karena dia setia dalam Tuhan, ya, di satu jemaat kami ada seorang ibu, ya, dia itu seorang janda, ya, janda. Tapi karena dia dibilang janda, ya. Begini ya, karena dia berpisah dengan suaminya karena mereka beda iman. Pada waktu mereka menikah pertama, mereka pikir tidak beda iman itu biasa, tapi lama-lama kok beda cara hidup, ya kan, cara pandang. Akhirnya ketika mereka punya anak, terpaksa keputusan pahit diambil dan tidak bisa disatukan. Sang ibu bilang, aku pisah aja kalau kita nggak bisa seiman. Dah, dia tidak pernah menikah lagi sampai hari ini. Tapi Bapak Ibu tahu, ya, ibu ini punya anak sangat diberkati Tuhan. Hari ini udah bekerja dan diberkati yang anak pertama. Anak kedua diberkati juga, bekerja dengan cukup baik, ya. Apa yang dia andalkan? Satu, apapun yang dia bisa kerjakan, dia akan kerjakan. Dia bukan orang mampu, tapi kalau ada acara gereja, saya perhatikan dia selalu datang lebih awal. Bahkan kalau ada makan-makan apa, dia tidak tunggu dia punya makanan banyak, tapi dia datang ke gereja, Bu, kita mau masak apa? Dia terlibat masak pagi sampai sore, siap hidangan apa. Bahkan dengan kalau dia tidak punya apa-apa, tenaganya dia berikan untuk Tuhan. Jadi saya memperhatikan orang-orang yang namanya berbuat baik itu sebenarnya
Hanya orang yang digerakkan Tuhanlah yang tahu perbuatan baik yang baik untuk semua orang. Saya percaya kalau kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan berbuat baik. Bukan karena kita orang yang baik, bukan. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada dalam hati, ada dalam pikiran kita. Dan itu yang mendorong kita melakukan perbuatan baik. Dan terakhir, perbuatan baik tidak lengkap ketika Paulus katakan yang terakhir. Ya. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga adalah yang dapat kita lakukan ketika damai sejahtera itu ada dalam kita, kita tidak khawatir. Kita tidak khawatir. Bapak Ibu, kekhawatiran itu dikatakan pada Matius pasal 6 ya, Matius pasal 6 ya. Tuhan Yesus mengajar tentang hal kekhawatiran ya. Kemudian Tuhan Yesus ajarkan begini. Ayat 26 ya, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Halo. Kita sering baca ayat ini, tapi pertanyaannya ketika kita dalam situasi kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, kekhawatiran itu muncul. Secara manusia itu biasa Bapak Ibu, betul. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebenarnya yang mulia, tapi kita sudah jatuh dalam dosa. Sebab itu kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan itu selalu muncul. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan bilang begini, sekalipun ada kekhawatiranmu, ingat damai sejahteraku melampaui segala akal. Melampaui apapun alasan kenapa kamu khawatir tersebut. Kalau alasan kenapa kamu khawatir itu kemudian bisa Tuhan selesaikan, ya kan? Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, percaya dan yakinlah. Tapi sekalipun hal itu belum selesai, maka Tuhan berikan kepada kita apa? Ya, Raja Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Bapak Ibu, Raja Daud ini seorang raja, kita sudah baca di kitab Samuel ya. Seorang raja yang selalu dan sangat sering berada dalam lembah kekelaman. Dan kalau Daud tulis lembah kekelaman, betul-betul kelam, artinya antara hidup dan mati. Dia satu-satunya raja yang tidak saja musuhnya mencari dia untuk membunuh dia, tetapi juga atasannya mau membunuh dia, Raja Saul. Tapi yang ketiga yang jarang orang memperhatikan, dia mau dibunuh oleh seorang anak kesayangannya yang namanya Absalom. Bapak Ibu pikir begini, ya, dia mau dibunuh sama musuh biasa. Tapi bagaimana kalau mau dibunuh oleh atasan? Dan lebih yang ketiga, darah dagingku mau membunuh aku. Mungkin nggak seorang Daud akan menjadi khawatir, aduh bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Tetapi Mazmur 23 yang paling fenomenal itu katakan, Tuhan yang menyertai Daud. Maka Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku, melindungi aku. Tidak mampu diberikan oleh manusia, itulah yang terjadi. Dan tandanya Bapak Ibu, kita sedang mampu mengatasi segala sesuatu itu adalah damai sejahtera Allah ada bersama dengan kita, memelihara hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, mungkin sedemikian jauh yang kita renungkan. Tapi mari kita ingat kembali. Kalau hari-hari ini kita rasa kita menghadapi banyak situasi yang tidak masuk akal, ya, tidak bisa kita mengerti, tidak ada alasan untuk bersuka cita, tidak punya alasan untuk berbuat baik, bahkan tidak punya alasan untuk keluar dari rasa khawatir, satu hal ingat terus, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu akan menjadi pembeda. Kita percaya kepada Kristus karena Kristus sudah mati untuk kita. Dan tidak saja mati, dia menebus dosa-dosa kita. Yang mau percaya diselamatkan. Ya. Ketika dia melakukan penebusan itu, dia menjanjikan harapan buat kita. Harapan suatu kehidupan yang baru, tidak saja di dalam dunia, tapi juga di tempat di mana dia berada, di surga nanti. Bapak Ibu, mari kita hadapi hidup kita dengan percaya Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita,
Apapun yang terjadi, tidak masuk akal pun apa yang akan kita hadapi, damai sejahtera akan menguatkan kita, hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, Filipi 4 ayat 13 akan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala seperkara akan dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berbagi tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba sangat bersyukur Tuhan bahwa hamba menikmati kebenaran ini karena Engkau yang menguatkan dan memberikan pemahaman ini, dan hamba telah hidup di dalamnya Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami rindu untuk semua rekan-rekan kami dimanapun juga berada juga bisa menikmati kebenaran ini dan hidup di dalamnya, menghidupinya. Dan kami akan hidup karena kebenaran Tuhan. Sisa hidup ini kami serahkan dalam tangan, dalam pergumulan kami Tuhan, dalam pekerjaan dan usaha kami, dalam situasi perusahaan yang kami sedang perjuangkan, yaitu menghadapi masa-masa akhir daripada tahun kalender 2021 ini. Ada banyak target yang kami miliki, rasanya tidak dapat kami pikirkan Tuhan, bagaimana kami bisa mampu untuk menghadapinya. Tapi kami percaya dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Engkau akan menyertai hati dan pikiran kami. Dan ketika penyertaan-Mu dalam hati dan pikiran kami sempurna, kami akan bisa melihat Allah membuka jalan untuk kami. Seperti Israel yang Kau pimpin Tuhan, Kau bukakan jalan di Laut Teberau Tuhan, melalui tongkat Musa yang diberi kekuatan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan sedang menyertai kami. Yang penting kami adalah tetap tinggal dalam Engkau dan memegang damai sejahtera daripada-Mu yang melampaui segala akal, yang akan selalu menjaga hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus terjadilah semua menurut kebenaran, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.